Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semua peternak kambing, teman-teman, rekan-rekan. Ini ada kejutan luar biasa. Jadi beberapa teori yang saya gunakan meleset teman-teman karena perhitungan saya tidak tepat. Ya, seorang yang mengaku sarjana peternakan pun masih ada error tentunya. Ini saya malu tapi saya mengakui teman-teman, sahabat-sahabatku. Jadi saya tinggal liburan, kambing-kambing saya ini saya tinggal liburan semester gitu ya. Saya titipkan ke adik kandung saya gitu ya. Nah, terus ternyata setelah saya tinggal, beberapa dari mereka melahirkan yang secara secara catatan itu sebetulnya melahirkannya di Juli ya, prediksi kami di Juli. Ternyata bulan Juni sudah lahir, artinya maju 1 bulan lebih ya teman-teman. Jadi calving interval kambing kita ini nggak sampai 8 bulan, 6,8 bulan lah katakanlah. 7 bulan kurang 1 minggu mereka sudah melahirkan yang kedua ya teman-teman. Nah, cuma ada beberapa problem masalah trouble. Jadi nah, ini kambing yang Malbor ini susunya pecah teman-teman. Saya tidak tahu bagaimana ceritanya susunya pecah ya, tuh bisa dilihat. Kemudian anaknya seharusnya 2, keluarnya 1, yang 1 mati teman-teman. Kenapa bisa mati? Menurut cerita dari adik itu sama bapak ditarik gitu ya, katanya nggak bisa keluar sundulan, akhirnya ditarik. Jadi yang 1 mati, yang 1 selamat. Nah, yang mati itu jantan, yang selamat ini betina. Nah, ini babon malahan ya teman-teman, babon trouble, masalah pokoknya. Kemudian yang gadis malah alhamdulillah ini. Nah, ini yang gadis, yang kambing kacang mirip bur ini malah anaknya bagus-bagus, sehat-sehat ya, betina semua ya. Nah, ini kambing kita pelihara dari kecil, kemudian kita gemukkan, kita besarkan. Setelah bodinya, tubuhnya itu kita anggap ini untuk dikawinkan sudah siap, baru kita kawinkan. Nah, akhirnya begini ya, laktasi pertama atau kelahiran pertama dia sudah prolific teman-teman. Prolific itu anaknya lebih dari 1 ya teman-teman. Nah, ini aku ngambil videonya maghrib teman-teman, sudah komat, jadi saya nggak ke masjid, nanti sholatnya di rumah aja. Work from home ya, ibadah from home. Ya, mudah-mudahan Allah kasih ampun lah. Nah, itu ya teman-teman. Jadi yang gadis-gadis, yang laktasi pertama, yang kehamilan atau kelahiran pertama itu tidak ada trouble, nggak ada masalah. Kemudian yang babon-babon malah masalah. 2 babon saya pelihara trouble semua. Yang 1 susunya pecah terus kemudian tidak bisa lahir dengan normal. Kemudian satunya lagi lahir cuma 1. Nah, kita telisik bareng-bareng teman-teman. Jadi ini adalah kambing yang pertama kali melahirkan itu sudah trouble dulunya katanya ya teman-teman. Jadi 2 anaknya itu mati semua. Kemudian kita pegang, kemudian beranak yang kedua dapat 1 itu, yang belontang hitam itu. Nah, dapat cuma 1. Kemudian yang ketiga kita pegang, hamil, kemudian beranak, anaknya gede luar biasa. Nah, itu yang manjat itu ya. Nah, untuk yang keempat ini troublenya kenapa? Saya yakin teman-teman, jika kambing itu melahirkan, proses melahirkan, kita ikut campur di dalamnya, pasti rusak. Saya yakin itu, saya bisa pastikan itu.
Karena apa? Kita tidak tahu apa yang dirasakan kambing gitu ya. Jadi teman-teman kalau bisa sediakan tempat yang nyaman, yang layak, kemudian pakannya bagus, nanti dia melahirkan dengan sendirinya. Ini melahirkan dengan sendirinya ya. Ketika saya di luar kota, adik itu telepon, saya wanti-wanti jangan pernah ikut campur soal prosesnya, saya bilang gitu. Setelah keluar, anaknya sudah berpisah dengan ibunya atau dengan induknya, keluar dari rahim ya, baru kamu bersihkan, bantu bersihkan, nggak apa-apa. Tapi lagi masih proses dia nguat, apa namanya, ngeden gitu ya teman-teman, apa proses dia mau mengumpulkan tenaga untuk mengeluarkan itu, jangan sekali-kali teman-teman ya. Nah ya, jadi 4 betina melahirkan, kita dapat 6 ekor, kita hitung masih angka kelahirannya 1,6 jika jumlah anak dibagi dengan jumlah induk yang melahirkan. Jadi 1,6 itu sudah masih ideal teman-teman, tidak gagal. Jadi teman-teman jangan putus asa ketika menghadapi apa yang saya alami ya teman-teman. Wah, berarti pakan yang bagus tidak jaminan, bukan begitu ya teman-teman, bukan begitu. Penanganan yang salah juga menjadi apa namanya, penyebab faktor utama kegagalan dalam usaha peternakan breeding. Jadi teman-teman jangan pernah merasa kita lebih pinter dari kambing. Jadi kambing pasti lebih tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang harus mereka lakukan. Yang penting kita sediakan ini, pakannya cukup, konsisten, tidak berubah-ubah. Insya Allah performanya bagus, kambingnya gemuk-gemuk, kita bisa capai hasil di situ ya teman-teman. Jadi itu saja satu hal yang perlu saya jelaskan. Merawat babonan itu memang memiliki resiko tinggi. Maksudnya resiko tinggi adalah kita tidak tahu rekodnya, kita tidak tahu bagaimana dulu dia dalam proses melahirkan untuk pertama kali, bagaimana cara dia ngopeni anak, kita kan tidak tahu. Tapi kalau kita pelihara yang betina bakalan untuk induk, nah itu insya Allah malah kita bisa setting betul-betul, kita bisa cetak untuk menjadi indukan yang ideal gitu ya. Ya ini termasuk contohnya ini dulu dari gaduhan kita ambil, dia apa namanya sakit ya, kemudian kita ambil, kita taruh sini, kita treatment, pengobatan, akhirnya sembuh, kemudian hamil, lahir anak ini. Sebetulnya 2, cuma yang satu mati ya karena terlalu kecil, stunting itulah pokoknya. Jadi banyak trouble kalau kita pelihara yang sudah babon itu, karena kita nggak tahu dulu itu diapain sama pemilik sebelumnya. Nah terus ketika hamil muda kemarin ini patah tanduknya, sehingga dia stres, semingguan tidak mau makan, tidak berani bergabung dengan temennya, hanya melipir. Kalau temennya sudah tidur baru dia berani makan. Jadi ada defisit atau kekurangan gizi, sehingga saya bisa prediksi atau bisa saya bisa tebak bahwa kenapa anaknya cuma 1 ya karena itu. Karena ketika hamil muda dia stres, yang seharusnya prolifik atau anak lebih dari 1 itu muncul, nah itu hilang, itu diserap kembali oleh tubuh. Jadi janin bisa diserap kembali oleh tubuh induk ketika induk terancam atau kekurangan nutrisi. Maka dari itu teman-teman sekalian, pakan menjadi kunci utama kita dalam keberhasilan merawat atau berusaha di bidang ternak kambing gitu ya teman-teman.
cukup sekian video kali ini ya, curhatan saya ya, hiruk pikuk lika-likunya usaha kambing ya begini, tidak ujuk-ujuk langsung banyak, langsung sukses, langsung kaya, tidak mungkin ya teman-teman. Jadi kita butuh proses. Hikmah dari beternak kambing adalah kesabaran gitu ya. Kalau kita sabar, insya Allah Allah izinkan kita menjadi orang-orang sukses dari beternak atau pelihara kambing gitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.